Shalom saudara, bagaimana kita memiliki tubuh yang sehat? Billy Graham pernah berkata, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Billy Graham mau mengatakan begini, hal yang paling penting dalam hidup adalah karakter. Kalau karakter kita tidak ada lagi, semuanya hilang. Tapi yang nomor 2 adalah apa saudara? Kesehatan kita. Baru nomor 3 adalah kekayaan kita. Jadi dengan kata lain saudara, Billy Graham menempatkan yang kesehatan itu bagian yang penting juga dalam hidup manusia. Nomor 2 setelah karakter sebagai orang percaya. Dan Billy Graham pun saudara hidup sampai usia 99 tahun saudara. Ini artinya apa? Billy Graham juga menyadari bahwa selain saudara memiliki iman rohani, karakter yang baik dalam Kristus sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga harus punya kesehatan yang baik. Saudara, apa yang membuat seorang itu katanya sehat? Menurut sebuah penelitian, saudara, ternyata fasilitas kesehatan itu hanya memberikan pengaruh 10% saja. Keturunan genetik 19%, lingkungan 20%, tetapi gaya dan pola hidup itu 51%. Mengapa saudara? Karena sekarang yang namanya WHO mengatakan bahwa yang namanya sehat itu keadaan harmonis antara fisik, mental, dan sosial, dan bukan karena tidak adanya penyakit atau cacat tubuh. Jadi artinya istilah sehat sekarang saudara sudah bukan yang berbicara saudara hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mental dan sosial atau hubungan dengan sesama. Mengapa demikian saudara? Karena 75-90% dari orang-orang yang sakit itu disebabkan oleh masalah yang berkaitan dengan stres. Kalau orang stres sudah lihat itu memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek hidupnya. Saudara, coba kalau sudah baca dalam Alkitab, kalau orang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, apa yang terjadi saudara? Alkitab jelas mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dulu saya menganggap saudara ungkapan ini hanya sebuah kiasan saja. Hanya sebuah boleh dikatakan bukan pengertian yang letterlah. Tetapi saudara ditemukan dalam dunia kedokteran. Don Colbert dalam bukunya mengatakan bahwa ketakutan dan kekhawatiran dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit mental, kepanikan, depresi, serangan jantung, dan fobia. Saudara, ada dokter yang lain juga mengatakan 80% dari penyakit perut yang kita alami bukan organik tapi fungsional. Sebagian besar penyakit kita disebabkan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan ada yang mengatakan lebih banyak orang mengunjungi dokter karena kecemasan daripada flu and pilek. Saudara, karena kalau orang cemas sudah lihat ya, jadi susah tidur ya susah makan, jantungnya berdebar, rasa sakit, rasanya capek, dan segala hal ini akan membuat saudara secara fisik saudara memberikan pengaruh buat kita semua. Saudara, iri hati pun juga demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi saudara, ini bukan sekedar kata-kata kiasan, tapi benar-benar saudara bahwa yang namanya orang iri hati itu bisa sakit. John Colbert juga mengatakan dalam bukunya Kebencian dan Iri Hati dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, migran, penyakit jantung, tukak lambung, dan kanker. Banyak orang iri hati itu biasanya gak pernah diungkapkan, gak pernah diekspresikan. Bahkan saudara, kalau orang iri hati cuma nelen ludah aja. Gitu. Apa itu iri hati? Iri hati itu kalau melihat orang lain sukses kita merasa gagal, orang lain sehat kita merasa sakit, orang lain hebat kita merasa payah, orang lain diberkati kita merasa terkutuk. Itu iri hati. Ini bahaya saudara. Banyak orang iri hati saudara, sehingga tanpa sadar dia menimbulkan banyak penyakit. Saya pernah membaca ada sebuah kisah di Amerika Serikat, di kota Lesotho, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota ini pernah menjadi kota yang penduduknya paling sedikit menderita penyakit jantung. Jadi para ahli meneliti. Para ahli ketika datang di kota ini punya satu asumsi. Jangan-jangan orang-orang di kota ini sering olahraga, makanannya makan yang sehat, nggak pernah minum yang minuman-minuman soft drink tuh yang membuat orang bisa jadi overweight. Ternyata ketika para peneliti datang di kota tersebut, mereka juga kaget saudara. Ya, mereka kaget kenapa? Karena mereka menemukan orang-orang di kota ini pola hidupnya, makanannya, maksudnya gaya hidupnya itu sama dengan kota-kota lain di Amerika Serikat. Tetapi saudara, yang membedakan satu, di kota ini ya mereka kalau makan itu selalu pakai meja panjang. Mereka kalau bisnis tidak ada saingan. Jadi para peneliti akhirnya menyimpulkan yang membuat orang-orang di kota Lesotho, Pennsylvania, Amerika Serikat menjadi kota yang paling sedikit penyakit jantungnya itu karena di antara mereka nggak ada konflik, ya
nggak ada iri hati, nggak ada sirik-sirikan gitu ya. Ya apa tuh sekarang tuh istilahnya ya, nggak ada ya permusuhan antara mereka. Jadi saudara, mari kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya seperti Tuhan menerima kita apa adanya juga. Saudara, 5 penyakit yang paling mematikan di dunia versi WHO, ternyata COVID-19 bukan salah satunya. Itu penyakit jantung nomor 1. Baru stroke, infeksi saluran pernapasan, penyakit paru, dan kanker pernapasan. Saudara, hasil penelitian mengatakan kalau orang itu dikuasai oleh yang namanya emosi marah, secara intens akan meningkatkan resiko sampai 8,5 kali terkena serangan jantung. Sebuah kampus besar di Amerika Serikat yang namanya Harvard Medical School menemukan bahwa kemarahan menggandakan risiko serangan jantung dibandingkan dengan orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi artinya apa saudara? Bahwa ternyata banyak kali orang tidak sehat karena menyimpan yang namanya kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, iri hati, segala macam emosi negatif itu disimpan. Itu yang menjadi sumber penyakit yang tanpa disadari saudara bisa masuk juga di antara orang-orang Kristen. Saudara, bagaimana caranya kita menjadi sehat? Ini Alkitab katakan. Saudara pasti tahu ini ayat, saudara pasti pernah dengar berkali-kali, bahkan kita pernah nyanyikan lagunya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ayat ini sudah banyak orang tahu, tapi seringkali saudara kita lupa. Kita seringkali mengabaikan saudara emosi negatif, kepahitan, amarah, kebencian, kekhawatiran, kemarahan menguasai hidup kita. Norman Cousin di Amerika Serikat sempat diriset hidupnya. Kenapa? Karena dia kena penyakit yang semacam kayak rematik yang setiap kali dia bergerak tuh rasanya sakit. Ya, tetapi saudara, Norman Cousin itu memberikan respon yang berbeda. Saya selalu mengatakan saudara, respon itu selalu menentukan hasil. Dia meresponi dengan cara apa? Dia nonton film-film komedi, dia baca buku-buku humor, dan ternyata dia menemukan saudara, kalau dia tertawa lepas 10 menit, itu membuat dia tidak mengalami sakit selama 2 jam. Dan akhirnya saudara, dia sembuh dari sakit penyakitnya. Kenapa? Karena dia selalu tertawa. Saudara, apa akibatnya kalau orang tertawa? Ketika Anda tertawa, kata Don Colbert, unsur-unsur kimia yang kuat yang disebut dengan endorfin yang berfungsi seperti morfin dilepaskan dalam otak Anda. Jadi sebenarnya kita nggak perlu morfin, kita nggak perlu narkoba. Kenapa orang saudara pakai narkoba? Di Indonesia jutaan orang pakai narkoba. Kenapa? Karena nggak ada endorfin. Nah, endorfin itu memicu suatu perasaan yang nyaman di seluruh tubuh Anda. Jadi ketika kita gembira, endorfin itu berfungsi. Terus saudara, kalau sudah lihat yang namanya happiness itu karena ada namanya unsur endorfin, ya. Orang olahraga salah satunya. Kalau saudara berkata, Pak, gimana Pak? Saya nggak bisa olahraga, saya nggak bisa olahraga. Nah, ini dia, ya. Dr. Lieberg mengatakan begini, tertawa dapat menurunkan hormon-hormon stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 1 menit tertawa lepas sama dengan 10 menit mengayuh mesin olahraga. Jadi artinya tertawa itu jauh lebih efektif dari nama olahraga. Tadi kita ngomong saudara, endorfin itu didapat dari exercise, dari olahraga. Tapi tertawa itu jauh lebih efektif daripada yang namanya olahraga. Ya, saudara, bagaimana caranya kalau begitu? Supaya kita saudara sehat, harus ada endorfin yang dilepas dalam tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana caranya? Saudara, ya kalau kita bicara tentang orang dewasa selalu lebih stres pada anak-anak. Gitu ya. Kalau sudah lihat anak-anak ini dalam suasana banjir ya. Sudah banjir. Ya, lihat nih saudara ya. Anak tertawa. Kalau orang tua tuh stres. Bikin dagangan ya. Gitu. Jadi saya pernah membahas dalam salah satu khotbah saya. Saudara kan anak-anak itu cenderung pakai otak kanan. Orang dewasa cenderung otak kiri. Jadi kalau ada masalah, anak-anak tuh malah melihat yang namanya masalah seperti banjir itu seperti sebuah kayak ya permainan ya. Ada kolam renang gede gitu ya, nggak pernah punya kolam renang karena banjir saudara ya. Jadi orang dewasa tuh banyak sakit. Kenapa? Karena orang dewasa banyak stresnya. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini saudara, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Apa itu hati? Hati itu pusat pikiran, pusat perasaan, dan pusat kehendak. Lev bahasa Ibraninya. Jadi saudara mesti jaga hati saudara.
Nah, kalau saya ibaratkan hati itu seperti botol yang diisi air. Saudara lihat. Ya, kalau hati saudara diisi separuh dengan masalah hidup. Ya, kita tahu saudara, ya di tengah-tengah pandemik kita punya masalah hidup saudara. Ya, masa kerja, yang punya usaha, saya macet. Kita ibu-ibu stres, gak bisa arisan, gak bisa kumpul-kumpul. Saya pun juga sebagai seorang hamba Tuhan juga, pelayanannya pun juga mengalami tantangan dan banyak masalah saudara. Kalau hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita dikuasai dengan yang namanya masalah hidup, yang bisa dibotol ya. Yang ini udara, kalau saya ibaratkan udara ini masalah hidup, dan air itu adalah iman, pengharapan, dan kasih yang kita miliki dari Tuhan. Itu 50-50 ya, ke gereja ya, ibadah-ibadah gitu ya, walaupun mungkin kita masih ibadah, kalau di suasana pandemik masih ibadah online, ibadah-ibadah ya, nyanyi lagu rohani, tetapi selesai ibadah kita dari haleluya jadi halelupa. Kita lupa firman, kita masih kepikiran masalah hidup kita, kepikiran uang kuliah anak, kepikiran ya penyakit kita yang saat ini belum sembuh, kepikiran kantor kita, usaha kita, pelayanan kita. Nah ini dia, ini membuat kita bisa jadi sakit saudara. Yang harusnya saudara kita miliki adalah apa? 100% ya, hati kita saudara seperti air ini. Kalau kita mau membuang yang namanya udara yang tadi 50%, caranya gimana? Kita harus isi seluruhnya botol ini dengan yang namanya apa saudara? Dengan yang namanya iman, pengharapan, dan kasih dalam Kristus Yesus. Saya berdoa saudara, dan kita semua berdoa, biar hidup kita selalu dipenuhi oleh satu keyakinan, pengharapan, dan kasih Tuhan yang ajaib, sehingga ayat firman Tuhan yang digenapi. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya.